Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kemarin dunia internet jagat NKRI dihebohkan dengan sebuah pembahasan tentang mudik dan pulang kampung oleh Bapak Joko Widodo dan Ibu Najwa Shihab. Tadi saya cek, itu warganet juga sangat antusias dalam berdiskusi tentang mudik dan pulang kampung. Dan pernyataan Bapak Presiden tentang mudik dan pulang kampung itu bisa kita lihat. Ini videonya. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Oke, pemirsa, nah kira-kira begitulah tadi diskusi antara Bapak Joko Widodo dan Ibu Najwa Shihab tentang mudik dan pulang kampung. Warganet juga banyak yang berkomentar bahwa mudik dan pulang kampung itu artinya sama gitu loh. Tunggu dulu bos. Nah, kita harus bahas dulu nih secara artikulasi dalam bahasa sendiri gitu loh. Tadi saya udah dikasih bahan sama teman untuk pembahasan terkait mudik dan pulang kampung ini. Makasih Bang Holiadip. Nice. Jadi gini, arti kata berdasarkan kamus adalah arti leksial. Berdasarkan arti leksial, arti mudik dan pulang kampung itu memang sama dalam konteks kembali dari tempat merantau, terlepas dari apakah merantau untuk selamanya atau merantau untuk sementara waktu gitu. Dengan begitu, kedua kata ini bersinonim. Persoalannya, ada anggapan kalau dua kata atau lebih sudah bersinonim, pembahasan tentang arti kata sudah selesai. Padahal tidak sesederhana itu. Menurut salah seorang ahli bahasa dalam bukunya Diksi dan Gaya Bahasa, yaitu Goris Kraft, yang diterbitkan tahun 1984, dia beranggapan bahwa sinonim tidak diakui karena tiap kata mempunyai makna atau nuansa makna yang berbeda. Walaupun dalam ketimpang-tindihan antara suatu kata dan kata yang lainnya, ketumpang-tindihan makna itulah yang membuat orang menerima konsep sinonim itu sendiri. Nah, menurut Goris, kesinoniman kata diukur dari kriteria sinonim total, yaitu kedua kata harus bertukar dalam semua konteks. Itu konteksnya konteks yang sinonim yang benar-benar komplit gitu loh. Jadi kedua kata itu memiliki identitas makna kognitif dan emotif sendiri. Nah, di sini untuk sinonim itu sendiri, Goris membagi dalam 4 kriteria, yaitu sinonim total yang komplit, yang dalam kenyataan jarang ada, dan nilai yang dijadikan landasan untuk menolak adanya sinonim. Yang kedua, sinonim tak total atau tidak komplit gitu loh. Dan yang ketiga, sinonim total tapi tidak komplit. Yang keempat, sinonim tidak total dan tidak komplit. Nah, balik lagi nih, kita membahas tentang mudik dan pulang kampung. Mudik dan pulang kampung itu bukan sinonim yang total karena tidak bisa dipertukarkan dalam semua konteks. Contohnya gini, seorang mahasiswa pulang kampung. Dalam konteks ini, pulang kampung tidak bisa dipertukarkan dengan mudik, karena di sini berlaku hukum arti kata lebih kuat muncul ketika digunakan dalam kalimat atau wacana. Sementara itu, mudik adalah pulang kampung yang dalam konteks lebaran aja. Bisa saja seseorang itu pulang
beberapa hari atau beberapa saat sebelum Lebaran. Nah, itu tetap dikatakan mudik. Atau mereka pulang kampung pas hari pertama Ramadan, itu bisa dikatakan mudik juga, karena dalam suasana Ramadan dan akan menuju Lebaran, itu dinamakan mudik lebih awal. Nah, balik lagi nih ke sinonim tadi. Mudik dan pulang kampung itu bukan sinonim komplit karena memiliki identitas, makna kognitif dan emotif yang berbeda. Mudik adalah tradisi, mengandung nilai budaya. Sedangkan pulang kampung bukan tradisi. Coba kita lihat. Orang biasanya mudik itu biasanya hanya satu kali dalam setahun. Pelakunya itu disebut pemudik. Sedangkan pulang kampung itu bisa kapan aja kan. Nah, pulang kampung pun nggak harus nunggu momentum apa-apa gitu loh. Kapan aja kan bisa pulang kampung. Dan pelaku pulang kampung pun tidak bisa dikatakan pemudik atau pemulang kampung, nggak bisa kan? Oke, kita akhiri sesi di sinonim. Lanjut ke peninjauan dari hiponimnya. Hours later. Itu adalah kata yang memiliki makna lebih sempit dan terliput dalam makna dari satu kata yang lebih umum. Dan hipernim itu kebalikan dari hiponim yang belum dicatat oleh KBBI. Kata mudik itu sendiri itu hiponim gitu loh. Sedangkan pulang kampung itu merupakan hipernim dari mudik. Nah, dengan begitu mudik memang pulang kampung, tapi memiliki makna khusus dong, yaitu ya Lebaran tadi. Pulang kampung sendiri itu nggak bisa dikatakan mudik karena ungkapannya yang hipernim dengan mudik tadi. Nah, coba kita lihat dari jutaan orang yang keluar dari Jabodetabek, apakah mereka mudik atau pulang kampung? Sesuai dengan perdebatan dari Mbak Najwa Shihab dan Bapak Presiden tadi, apakah pendapat dari Najwa Shihab itu benar dan apakah pendapat Bapak Presiden itu benar? Belum tentu juga. Karena di sini kita harus melihat dulu maksud dari jutaan orang ini, niat dari jutaan orang yang keluar dari Jabodetabek tadi, itu niatnya mau pulang kampung atau mudik untuk Lebaran. Kita kan nggak tahu. Mungkin di antara mereka ada yang mudik sekaligus pulang kampung, atau pulang kampung sekaligus mudik, atau mungkin di antara mereka yang jutaan yang keluar dari Jabodetabek itu awalnya mereka berniat untuk pulang kampung, tapi ya karena keadaan belum memungkinkan untuk kembali ke Jakarta, nah mereka menetap dulu di kampung dan menyatakan diri untuk mudik. Dan permasalahan jutaan orang yang keluar dari Jabodetabek ini menurut saya itu mungkin bisa disebut mudik sekaligus pulang kampung, atau pulang kampung sekaligus mudik lah ya. Dengan hangatnya permasalahan mudik dan pulang kampung ini, sepertinya pusat bahasa harus menambahkan lagi arti mudik itu sendiri, mempertegasnya menjadi pulang kampung dalam konteks Lebaran mungkin. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang menonton video ini untuk tidak mengambil sebuah kesimpulan sebelum mencari sebuah referensi yang lebih jelas gitu. Dengan begitu kita akan lebih terbuka dan kita akan lebih bisa mendengar pendapat orang lain. Saya rasa teman-teman bisa mencerna sendiri penyampaian dari saya tadi tentang mudik dan pulang kampung ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan silahkan share ke teman-temannya agar permasalahan mudik dan pulang kampung ini
tidak berlama-lama lah, karena ini permasalahan yang sebenarnya penting dijelaskan, tetapi tidak seharusnya dibesarkan seperti saat ini. Saya Albert Caniago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.